syukuri aja apa yang ada, karena dengan kita bersyukur maka segala sesuatunya akan dicukupi sama yang kuasa. Tuh mainannya cuy itu ya, sampah-sampah dia di sini seperti ini ya. Dia nggak pakai gerobak, pernah dulu dijolimin sama orang, gerobaknya dikempesin ya. Iya, banyak Gerobaknya dikempesin ya. Akhirnya sih nggak ada pekerjaan lain. Tetangga ngajarin, lu mungut aja ya. Anak bini gua tuh lihat makan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan Nyumbayan TV. Ini kita mau tanya nih sama si Kokoh, ngepul ataupun pencari barang bekas malam ya. Malam kok. Dari mana? Dari mana? Ya mungut. Mungut. Iya. Udah lama mungut kayak gini. Dari umur saya 9 tahun, Pak. Oh, ini siapanya Kokoh? Anak. Ini anak. Iya. Oh, kita mau nanya boleh kok ya? Boleh. Apa aja kita tanya-tanya nih. Kok namanya siapa kok? Namanya siapa namanya? Dung. Siapa? Dung. Dudung. Cungcung. Oh, Cungcung cuy namanya Cungcung. Oh, ini udah lama cari-cari barang-barang kayak gini. Ya, lumayan lah 18 tahun. 18 tahun. Hampir 20 tahun ya. Iya. Tapi kalau saya lihat nih si Koko nih, maaf ya, kayaknya gimana ya cuy, gua bisa perhatiin nih cuy ya, dari segi badannya, dari buktinya. Kalau aslinya mana sih kok? Jakarta. Jakarta, asli Jakarta. Ada keturunan dari Sumatera atau Kalimantan atau dari mana gitu? Medan. Oh, dari Medan. Bapak Cuy, Medan. dari Medan cuy ya. Jadi langka atau jarang ya. Maaf ya tukang ketong ataupun pencari sampah, pengepul sampah gitu ya. Itu dari yang berbeda ya, biasanya itu dari Jawa, ini dari Medan ya. Makanya antik juga ya. Ya mungkin semua sama ya cuy ya, cuman ini ada beda sedikit. Oh, saya mau nanya nih mau Koko nih. Berapa sih penghasilan satu hari itu? Nggak tahu dah. Berapa? Paling dua. Seminggu paling juga 200. Seminggu 200. Seminggu 200.000. Ini kok ini anak nih. Anak ya. Kenapa? Anak sekolah atau bagaimana? Aku berhenti kelas 3 SD, Kak. Berarti kelas 3 SD ya. Ikut bapak. Iya, tapi tadinya juga nggak dikasih sih mulung kayak gini semenjak aku hamil di luar nikah. Suamiku udah nggak bertanggung jawab gitu aja kan. Jadi pernah ngalamin nikah gitu? 2 kali gagal. 2 kali gagal. Jadi sekarang anak punya anak Anak dimomong sama mama sama neneknya. sama neneknya ya. Mama masih ada ya? Masih. Mama di mana sekarang? Lagi di rumah. Di rumah. Tapi tahu nggak mama kamu ikut papa cari Tahu. barang-barang bekas gini? Tahu, tadinya juga orang tuaku dua-duanya nggak setuju sih, maksudnya lebih baik kerja rumah tangga atau kerja toko lah atau kerja buruh apa kek, jangan mulung kayak gini. Cuman kan masalah faktornya kan corona, cari kerja susah, banyak yang di PHK, jadi mau nggak mau gitu cari kerja kan mesti ada surat vaksin, sedangkan aku masih ada riwayat penyakit waktu itu. Oh, ada riwayat penyakit. Iya, Nih, jadi nggak bisa vaksin. siapa tadi namanya? Nama kamu? Siapa? Nama aku Lucy. Lucy ya. Nah, Lucy pernah ngalamin keluarga gitu ya. iya. Ini sampai kepikiran kemarin tadi kerjaan memang nggak ada di luar ya. Nggak ada sama sekali, buntu. Buntu ya. Jadi Anda itu nyari-nyari kayak gini, barang-barang bekas gini ya. Iya. Aslinya buat Anda ini buat anak apa buat sendiri atau buat orang tua atau gimana? Rame-rame sih. Jadi 2 karung ini kenapa sih nggak pakai gerobak? Anda pakai karung gitu? Tadinya ada yang modal, papaku ada yang modalin, masih orang Chinese juga kan, daerah Pukot, Taman Mutiara, Palem situ belakangnya. Terus bannya sering dibocorin, ada yang nakal. Ada yang nakal. Sering dibocorin, jadi kata papaku daripada nyusahin lah gerobaknya, jadi dijual lagi sama dia. Daripada Nyusahin lah, bolak-balik tambel ban kan lumayan juga kan, Oh gitu ya. daripada buang-buang duit lagi, jadinya ya sudahlah. Oh
Tuh. Kok ini kok kan hampir 20 tahun nih ya. 20 tahun nyari rongsokan. Sebelumnya apa kok usahanya apa sebelumnya? Kemarin. Kerja sebelumnya. Kerja apa dulu sebelumnya kok? Di bengkel mobil. Di bengkel mobil. Cuy, dari pernah ngalamin dia kerja di bengkel mobil ya. Nah, ini bengkel mobil apa nih? Oh, campur-campur dah. Campur ya, artinya multi situ ya. Tapi bisa nggak sekarang ngebengkel mobil? Nggak bisa. Nah dulu engkau tadi bilang pernah kerja di bengkel mobil sebagai montir atau pakai apa? Kenek. Oh pakai kenek. Tapi apel ya? Atau sedikit-sedikit ngerti nggak sama mesin-mesin gitu? Ya gitu ngerti. Yang ambil pasang kopling sama pasang rem doang. Oh gitu ya. Iya. Apa faktor umur apa nih? Engkau bisa nggak main di bengkel lagi? Wah, dari sono sini nggak ada pekerjaan ya udah. Nggak dapat kerjaan? Iya. Ada nggak profesi bengkel itu kembali lagi? Bisa nggak gitu? Ya, enggak. Apa memang enakan kayak gini? Udah begini aja dah enakan dah. Enakan kayak gini ya. Kalau buat anda sendiri nih, siapa tadi namanya Yosi? Siapa? Lucy ya. Lucy. Umpamanya ada pekerjaan lain, apakah anda mau untuk pekerjaan lain, kerjaan yang lain gitu selain ngetong ataupun pencari bahan bekas gini? Kalau bos namanya kan aku kan punya anak kecil di rumah kan kadang-kadang suka sakit-sakitan. Kalau selama bosnya mau sih mau aja sih. Oh gitu ya. Ya selama izin sakit cuti anak sakit ya. Ngomong-ngomong punya anak berapa sih anda? Satu sih. Baru satu ya. Tahu. Mantan suami anda kemana? Itu selingkuh sih dari aku hamil 2 bulan suami pertama ya. Suami pertama dari aku hamil 2 bulan ditinggal sama cewek lain. Jadi suami anda selingkuh. Iya. Terus tahu nggak sekarang suami anda ini pekerjaannya seperti ini? Gak tahu soalnya waktu terakhir kan anakku kan sering keluar masuk rumah sakit. Aku kan kasih kabar dia dong, namanya kan dia kan sebagai ayah kan wajib tahu kalau anaknya sakit-sakitan kan. Iya ya. Itu dia tuh nggak mau tahu sama sekali. Aku messenger dia di Facebook, cuman dibaca doang, nggak direspon gitu. Oh gitu. Ya. Selama ini ada biaya nggak atau buat makan anak anda atau buat anda sendiri atau buat beli susu lah, taruh uang susu? Boro-boro kak, aku nggak pernah ya? biaya lahiran aja itu uang rumah warisan papaku itu habis buat tebus anak sama biaya operasi sesar karena aku terpaksa kan sesar karena nggak bisa lahir normal. Akhirnya rumah satu habis buat biaya sesar, makan, kontrol segala macam, buat bayar kontrakan. Karena tadinya tuh kan buat buka usaha kecil-kecilan kan, daripada aku seandainya namanya umur orang tua kan nggak ada yang tahu kan kak. Betul. Pikir papaku jual rumah buat diputar lagi kan usaha buka lapak kecil-kecilan lah meskipun nggak besar. Ya, yang penting ada buat pegangan aku daripada utang pinjam sama saudara. Nah akhirnya karena aku lahiran nggak bisa normal terpaksa sesar kan biayanya double. Nah ini ngomong-ngomong masalah pekerjaan ya atau usaha, termasuknya kan anda kan atau kamu nih sama Koko ya, ini kan usaha ya. Berapa sih penghasilan anda nih sehari? Kalau dulu sebelum barang rongsok turun ya, seminggu itu kita berdua ini digabung itu seminggu bisa dapat 300.000 seminggu. Berdua? Selama ini selama 20 tahun ini Koko sama anak ini duet aja ya, dalam arti berdua terus ya? Enggak, nyarinya? aku kalau untuk mulung sih baru 2 tahun ini ya. Mulung 2 tahun? Semenjak ada corona aja sih. Semenjak ada corona. Nah semenjak sekarang ini pas corona udah nggak ini, anda akhirnya punya prinsip sendiri gitu? Iya. Ya prinsip sendiri ya. Saya mau nanya sama anda. Saya lihat ya dari ras atau tubuh ataupun dari vis atau wajah anda ini, memang sih tadi anda bilang kan orang Medan ya. Maaf ya. Ya kita di sini nggak berpangku ras ataupun daerah. Rezeki itu memang udah diatur sama yang Maha Kuasa ya. Mau apa kita, yang penting kita nggak nyusahin orang lain ya. Kedua yang penting halal ya. Nah ketiganya ini kehidupan sekarang ini memang berbeda banget sama sebelum COVID ya. Ada nggak cita-cita anda sendiri nih untuk mengalihkan pekerjaan selain ini gitu? Nah, itu palingnya juga ya pengen sih kerjaan yang lebih baik, ada penghasilan tetap seminggu berapa gitu kan kayak dulu. Kalau ini nggak tetap ya cari rongsokan kayak gini nggak tetap. Enggak, kadang-kadang kalau lagi rame kan ini kan tergantung sama tukang
fokusnya kan kayak di belakang Kepul gitu, terus sama kayaknya juga buangan di ruko-ruko kalau lagi rame ya banyak Hah? kedapet sih karung Itu kalau ini kan udah jam 11 malam nih, coy. Udah jam 11 malam, coy. Ini Anda masih muter nih, masih nyari ya? Itu pulang ke rumah jam berapa? ini sih sebenarnya tadi aku udah pulang jam 6 sih, jam 6 udah nyampe rumah, cuman karena papaku di rumah lagi nggak pepet keuangan, jadi aku nyusulin papaku gitu. Sama-sama dapet Nyusul. rumah. Tapi Iya. tahu lokasi papa kamu ini nyari itu, tahu lokasinya di mana udah tahu ya? Tahu. Oh, udah tahu ya. Kalau nyari itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau khusus buat aku nyari sih karena aku kan ini kan nggak terikat. Mhm. Nah, jadi dari jam 1 biasanya nih ya paling pagi dari jam 1 siang sampai jam 6 atau jam 6 lah, jam 6 sore udah nyampe rumah. Biasanya kalau nggak lembur ya. Mhm. Kalau lagi lemburan kalau pengen dapat duit tambahan ya biasa sampai jam 8 sampai sepenuh-penuhnya karung aja sih. Gitu ya. Jadi lembur itu waktu itu tambahan buat nyari gitu ya. Benar. Tapi nggak bisa ditentukan kan? Nggak bisa sih. Artinya nih gue udah dapat banyak, gue harus pulang gitu nggak? Enggak sih. Nggak juga ya. Artinya ada target nggak dalam satu hari itu harus berapa, atau dalam satu minggu itu harus berapa gitu? Biasa sih target udah 1 karung udah pulang. Tapi kalau seandainya lagi ke anak sakit ya udah terpaksa libur atau pulang agak sore-sorean, jam 4 udah pulang, jam 5. Buat Anda nih nyari pengepul gini ya, itu jual lagi ke orang atau ke pengepul lagi atau langsung ke pabrik? Dulu sih waktu papa biasanya sih ke pabrik, cuman semenjak rumah ngontrak ya udah jadinya ke pengepul lagi. Oh, jadi sebelumnya Kenapa? papa Anda ini dulu sebelumnya udah punya rumah gitu? Punya rumah, jadi ngumpulin sampai 1 gerobak gitu, 1 gerobak penuh dah ya. Itu kirimnya ke pabriknya langsung. Pabriknya langsung? Iya, itu lebih gede harganya daripada di lapak-lapak kecil gitu. Oh, lebih gede lagi ya? Lapak pun ini ada 2 jenis biasanya. Ada 2 jenis ya? Lapak kecil terus? sama lapak gede. Masalah sih Coba. dulu. Nah, ini Anda nih kan ya, Anda kan pencari rongsokan ini ya. Jadi gini cuy ya. Ya artinya kita jangan melihat segi fisik, jangan melihat dari fish. Di sini manusia sama aja. Ya, Jadi kadang-kadang apapun rezeki dan apapun pekerjaannya, yang penting dia tidak minta-minta. Terus kedua, jadi sebagai pengemis lah bahasa kasarnya ya kan. Banyak sekarang pengemis mengatasnamakan dirinya dia itu rusak ataupun cacat, padahal dia tipu daya. Tapi ini real buat buat siapa tapi namanya? Lucy. Buat Yusi ini. Jadi kebutuhan hidup ini disebutnya nggak dibohongin atau nggak ngebohongin diri, dibanding dia minta-minta ataupun dia ngebohongin dirinya sebagai manusia cacat. Tapi ini real, dia mencari yang halal cuy. Anda suka nggak, seneng nggak dengan pekerjaan ini atau usaha ini? Senang sih daripada nyolong. Nah cuy, daripada nyolong ya. Jadi artinya di sini inspirasi, keinginan dia ini segala macam apapun, yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan hidup anak dan pribadi dia sendiri. Ini buat si Koko nih ya, saya nanya buat si Koko. Kok, tadi kan anak cerita nih, katanya dulu Koko punya rumah, iya. sekarang Koko ngontrak. Ya, itu ceritanya gimana kok bisa rumah dijual sekarang ngontrak, itu gimana kok? Daripada jadi saya dikasih orang, tinggal korbanilah rumah. Rumah dikorbanin dijual. Jual. Buat itu. Buat apa tuh? Buat itu. Oh, buat cucu. Cuy, jadi ini seorang kakek ya. Seorang kakek mengorbankan atau mengasih hadiah buat cucu. Ini cucunya kenapa? Kenapa itu kok? Itu dia. Bapaknya kabur. Oh, bapaknya kabur. Jadi gitu ya. Aku jawab. Kasih sayang seorang kakek terhadap cucu. Lu bisa bayangin cuy ya. Cuma bukan gara-gara ya sayangnya dia sama cucu sampai ngejual rumah buat cucu, dan bapaknya dia atau mantu ya, disebut mantu, kabur nggak bertanggung jawab. Ini saya mau nanya sama si Koko. Kok, penghasilan Koko dalam 1 hari atau 1 minggu untuk sendiri gitu, itu kira-kira dapat berapa kok? Tapi saya pastiin. Seringnya Ya ada yang ngasih gitu 20, 30 sehari? ya. Enggak, dari barang rongsokan ini. Ya bang rongsokan
dia tabung dulu itu ya, apalagi karung, tapi ada ambil ini, ada yang kasihan, ada yang ngasih. Ini Koko bicara kayak gini logat maaf ya, logat asingnya masih terasa apa mau begini kok? Oh yang begini. Oh begitu. Iya. Jadi logat asing dia itu maaf ya, dari Medan ya? Bapak Medan. Oh Bapak Medan. Dari logat asingnya ini dia masih kental ya cuy ya, masih kental banget. Ya artinya bukannya dia orang Jawa asli ya, tapi dia orang Sumatera, tapi udah kelahiran Betawi ya, Iya. udah kelahiran Jakarta cuy. Lu jangan berpandangan, tadi gue udah bilang sekali lagi ya, lu jangan berpandangan lihat tubuh dan fisiknya. Memang gemuk si bapak ini sama si Ade juga tadi badannya gemuk bersih, tapi kita lihat ya, kita lihat di situ kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu nggak dibanding-bandingkan, semua rata dan sama semuanya, nggak kaya nggak si miskin, tapi kita kasih contoh terhadap kedua orang ini, antara bapak sama anak. Ini contoh yang bagus untuk diteladani. Kenapa? Daripada dia nyolong ataupun jadi pengemis atau tukang minta-minta, dia berdikari sendiri untuk mencari makan dengan cara seperti dia mengut-mengut barang atau mengut barang bekas. Dia kumpulin dapat sehari 20 atau 30 ribu. Dia untuk sendiri kalau berdua bisa dapat satu minggu itu bisa 200 atau 300 ribu. Lu bisa bayangin ya, kehidupan satu minggu, makan satu minggu, biaya hidup satu minggu 200 ribu. Gue rasa lu orang di luar gak mampu, gak bakalan bisa lu bisa makan 200 ribu seminggu. Gue rasa untuk sekarang ini gak bakalan mampu, tapi dia bisa mampu karena dia tulus dan mengerjakannya ya senang serta enak. Padahal ini jam sekarang ini sudah jam 11 ya, terus jam 11 malam. Oh, kalau sampai rumah itu jam berapa sih? Nggak tahu, udah biasanya saya pulang jam 1, jam 2. Jam 1 atau jam 2 cuy? Oh saya biasanya kalau disamper sama anak. Samper sama anak? Iya, dia pulang. Emang ngomong-ngomong punya anak berapa sih kok? Ini kan Oh punya anak satu. satu. Jadi gini cuy, ada ini juga ya. Dia ini punya anak satu cuy, satu-satunya dia punya anak. Makanya tadi dibilang dia mengorbankan rumah dijual untuk cucu. Lu bisa gambarin, bisa nggak lu di luar sana? Sekarang dia ngontrak, ngorbanin rumah, ngejual rumah demi cucu. Dan sekarang dia ngontrak untuk anak dan cucu juga. Gue nggak bisa bayangin cuy, lu bagaimana kalau sananya ini jatuh pada diri lu ya, tapi tetap semangat ya, semangat Fatimah ya. Artinya dia mengerjakan sesuatu yang dia senengin, tapi jangan mengerjakan sesuatu ya orang tidak seneng tapi dia seneng, dan sebaliknya juga mengerjakan sesuatu dia seneng tapi orang tidak seneng. Dari situ artinya kita merugikan orang. Tapi kalau buat Anda sekarang ini seneng yang ngerjain ini ya, seneng ya, artinya nggak ada paksaan dari orang lain, nggak ada paksaan dari keluarga, nggak ada ya, nggak ada ya. Orang tua saya nggak pernah maksa sih, malah sempet sih emang larang, cuman ya akhirnya sih karena mikir lagi lah ya. Nah ini saya tanya, Anda dilarang sama orang tua Anda ya, dilarang ya karena orang tua Anda sayang ya, bukannya orang tua itu melarang kamu itu nggak sayang, sayang karena kamu seorang wanita ya, dan kebutuhan juga, kebutuhan Anda sendiri gitu ya. Nah ketika Anda dapat uang itu dikumpulin dalam satu minggu tadi berapa untuk sendiri? Rame-rame. Oh buat rame-rame, jadi uangnya dikumpulin buat rame-rame. Kalau satu hari dapat berapa kilo? Atau berapa rupiah gitu? Kalau khusus buat aku sih palingan juga sehari tuh dapat, kalau digabruk ya, digabungin begitu aja palingan juga dapat paling gede 5 kilo sehari. Sehari 5 kilo? Kalau dikumpulin begitu dijual gabruk gak dipilih lagi. Tapi kalau udah dipisah-pisah sekilo juga nggak ada itu kak. Oh nggak ada ya? Kalau khusus buat aku sendiri. Sekarang kalau gabrukan gitu sekilo itu berapa duit sih? Tergantung sih, kalau di lapak agak besar 2.500, kalau di lapak kecil palingan juga 2.000 per kilo. Kalau 2.000 sekilo, sehari berapa kilo tadi Anda bilang? 5 kilo? 5 kilo kalau 2.000 cuy, baru 10.000 cuy, baru 10.000.
Lu bisa gambarin, lu bisa bayangin duit 10.000 2022 ini cukup apa ya? Tapi Anda seneng ya, happy ya. Artinya happy di situ Anda nggak merasa dirugikan sama orang dan Anda nggak merasa merugikan orang ya. Nah inilah manfaatnya, dia manfaat ya. Artinya dia memanfaatkan barang rongsokan yang sudah dibuang sama orang, tapi dia kembalikan daur ulang buat menjadi bahan-bahan baru lagi. Dan ada faedahnya juga. Jadi sampah-sampah yang ada di luar ini jadi bersih ya. Jadi bersih di jalanan, jadi bersih. Ada sampah-sampah, entah itu sampah plastik ataupun sampah aja. Sampah yang lainnya juga laku ya. Sekarang nominal sampah yang paling rame, yang paling laku itu rupiahnya sampah apa sih? Kardus, enggak, yang paling besar itu gelas aqua. Gelas aqua ya, itu paling besar, paling gede ya. Ini buat si Koko juga nih ya. Buat si Koko ya, buat bapaknya ya. Kok selama 20 tahun ini yang Koko kerjain ini ya artinya di situ memang kebutuhan hidup Koko sendiri ya. Iya, amin. Ya kebutuhan rame-rame keluarga gitu ya. Itu tuntutan Koko untuk mencari seperti ini. Itu dari mana sih kau punya kepikiran kemari apa? Ya sih nggak ada pekerjaan lain. Tetangga ngajarin. Lu mungut aja. Ya. Anak bini gua tuh lihat makan semua. Dipikir-pikir. Jadi mungut dalam arti mungut di sini gini cuy. Dalam arti mungut di sini nyari bahan-bahan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai sama buat orang lain ya. Jangan kalau salah asumsi. Jadi gini, apapun pekerjaan ya buat orang luar, buat dimanapun Anda berada, apapun yang dikerjakan sama dia adalah suatu pekerjaan yang enak buat dia dan tulus, ikhlas, senang. Itu pekerjaan yang paling enak. Tapi kalau pekerjaan walaupun lu punya gaji gede, tapi pekerjaan itu tidak dirasakan enak dan nikmatnya buat dia, gue rasa juga nggak bakalan betah untuk mengerjakan itu. Tetapi walaupun ini pekerjaannya, pekerjaan ini bukan pekerjaan hina, pekerjaan ini bukan pekerjaan kotor, ya. Pekerjaan ini bukan pekerjaan rendah, tapi banggalah sebagai tukang pulung ataupun tukang ketong. Lu harus bangga sama dia, berterima kasih sama dia karena cara nggak langsung sudah meringankan beban sampah yang ada di kota Jakarta seperti ini. Walaupun sedikit, lu bisa bayangin sampah di Jakarta satu hari itu ratusan ton, diambil sekilo 2 kilo, tapi manfaatnya buat dia juga. Buat lu orang pada di luar cuy, ya. Pekerjaan dia bukan pekerjaan rendah, pekerjaan dia bukan pekerjaan hina, tapi pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sangat dahsyat untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarga. Walaupun rupiahnya nggak stabil sama dia, nggak cocok buat kehidupan dia ataupun kurang, tapi dia tetap semangat. Artinya semangat di situ walaupun dia bilang kurang kata orang lain, tapi buat dia itu cukup. Artinya di sini cukup adalah segala apapun bisa terjangkau. Tapi sifat manusia di sini yang serakah, maaf ya, sekali lagi gue minta maaf, kalau serakah atau tidak perlu dengan kecukupan, berapa rupiah pun dia nggak bakalan lebih, karena duit kita simpan tidak ada yang lebih, tapi duit kita simpan malah berkurang. Tetapi di sini beliau berdua mencari rezeki, mengais rezeki dengan memungut sampah di sini. Beliau adalah pejuang. Pejuang apa? Memungut sampah dijual kembali, artinya mengurangi sampah yang berantakan yang ada di jalan raya ataupun di jalan-jalan di kota-kota besar ataupun khusus kota Jakarta ya. Jadi dia mengerjakan ini, dia senang banget. Tapi kalau dia nggak senang, dia nggak bakalan untuk bekerja atau mempekerjakan ini. Dari kesenangan itulah dia mendapatkan pundi-pundi duit atau pundi-pundi rupiah, walaupun kecil tapi nikmat. Buat apa lu mencari yang besar tapi nggak berkah?
lebih baik yang kecil berkah. Buat apa lo mencari yang besar tapi nggak dapat? Dengan satu lo nyari yang besar, mencuri, membohongin orang, percuma. Dengan kecil tapi bisa berkah ya. Ya. Oh, ini saya tanya ya. Ini kan saya dari YouTube nih. Boleh nggak saya upload di YouTube saya? Boleh, silakan. Boleh ya, nggak apa-apa ya, bebas saya boleh kok ya. Ya boleh. Nah ini, Bebas ini kok ini. mainan dia, boleh tunjukin kok ya. Tuh mainannya cuy itu, sampah-sampah dia di sini seperti ini ya. Dia nggak pakai gerobak, pernah dulu dijolimin sama orang, gerobaknya dikempesin ya. Iya, banyak. Kayak gitu ya, Terus ale-ale juga yang udah nggak kepake. nggak kepake gitu ya. Ya, Cuy ini udah setengah 12 cuy ya, dia masih ada di sini, masih mencari. Buat apa? Buat besok. Karena kenapa? Gue sekali lagi gue ingetin sama lu orang, hidup ini cuma 3 ya, hidup ini cuma 3. Kemarin, sekarang, sama besok. Kemarin introspeksi, sekarang berpikir, besok kita harus memikirkan. Itu saran gue saran Yusi. syukuri aja apa yang ada, karena dengan kita bersyukur maka segala sesuatunya akan dicukupi sama yang kuasa. Amin. Tuh cuy, syukurin yang ada ya, jangan lu nikmatin yang ada, tapi syukurin yang ada. Kalau lu nikmatin yang ada, lu besok nggak bakal ketemu lagi dengan nikmat yang ada sekarang. Tapi bersyukur itu lebih dahsyat daripada nikmat yang sekarang. Makanya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Gua dari New Bayan TV mengucapkan selamat jumpa lagi dengan konten-konten gua, konten-konten hipnotis, hipnoterapi, serta hipnosisnya. Bye bye.